Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita sekarang ada dalam keadaan sehat ya. Amin. Baik, saya Saiful Ilham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengimplementasikan Sispokol PPDB pada sekolah SMKN 10 Garut. Nah, Sispokol PPDB ini adalah sebuah produk open source karya anak bangsa yang dibuat oleh Agus Muhajir untuk membantu seluruh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia dalam melakukan proses migrasinya ke sistem berbasis teknologi informasi, khususnya di dalam penyediaan layanan penerimaan peserta didik baru atau PPDB secara online. Nah, di sini ada kata migrasi. Migrasi dalam konteks dunia teknologi informasi dapat diartikan sebagai sebuah proses perpindahan dari suatu lingkungan sistem ke sistem yang lainnya yang lebih baik pada suatu organisasi. Simpelnya, migrasi itu pindah. Pindah dari mana? Pindah dari konvensional menjadi ke sistem berbasis teknologi informasi. Misalnya, di dalam sekolah SMKN 10 Garut ini, dalam melakukan penerimaan peserta didik barunya, siswa itu harus datang ke sekolah untuk mendaftarkan diri kepada sekolah SMK 10 Garut. Nah, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, tentu hal ini tidak boleh ya bertemu atau datang langsung ke sekolah secara tatap muka. Nah, pada permasalahan ini dapat pecahkan melalui penggunaan Sispokol PPDB ini. Di dalam Sispokol PPDB ini, siswa dapat mengakses atau mendaftarkan diri dimanapun dan kapanpun selagi masih ada atau mempunyai koneksi internet yang memadai. Nah, implementasinya, videonya akan ditampilkan sebagai berikut. Pada video kita kali ini, saya akan menampilkan implementasi Sispokol PPDB pada SMKN 10 Garut. Nah, migrasi ini saya akan menjelaskannya secara bertahap. Yang pertama itu dari menginstal. Sebenarnya saya itu telah menginstal, tetapi agar lebih terstruktural, saya akan mencoba untuk sedikit bagaimana cara menginstal. Yang pertama, folder pendukungnya kita ekstrak terlebih dahulu ke folder C exam.pp, lalu ke htdoc dan lalu ekstrak. Di sini saya telah mengekstraknya. Ini akan tampil ketika kita telah mengekstrak. Kemudian setelah mengekstrak, kita buka folder pendukung tersebut, lalu kita klik inc, lalu kita config. Buka dengan Notepad++ dan ubah username-nya menjadi root, yang awalnya tidak root sekarang diubah menjadi root, yang dimana ini disesuaikan dengan username MySQL server yang ada, sedangkan passwordnya ini dihilangkan. Setelah itu kita buat database-nya di phpMyAdmin, dan cara mengklik browser lalu ketikkan localhost phpMyAdmin. Di sini saya telah mengambilnya, saya telah membuatnya. Nah, pada phpMyAdmin ini kita klik new untuk membuat database baru, lalu kita buat database-nya. Nah, setelah itu create. Setelah itu ketika kita telah membuat database-nya, kita import database-nya. Nah, cara importnya yaitu klik import,
langsung pilih file, lalu cari database-nya di htdoc, folder pendukung, ke database. Nah, ini database-nya. Lalu kita klik open. Lalu klik go. Nah, setelah di klik go, kita akan tampilan ini akan muncul. Setelah itu, setelah kita membuat database MyAdmin, kita juga panggil localhost tersebut dengan nama localhost / nama folder. Di sini saya telah membuatnya. Nah, ini adalah tampilan dari Syspoko PPDB yang dibuat pada SMKN 10 Garut. Ketika kita setelah masuk di Syspoko PPDB ini, di sini terdapat beberapa fitur. Yang pertama fitur beranda, yang fitur kedua itu ada daya tampung, fitur ketiga ini ada daftar sekarang, dan fitur selanjutnya ada verifikasi, fitur selanjutnya ada login, hasil seleksi, dan hubungi kami. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit dari fitur-fitur ini, yang dimana fitur ini sangat bermanfaat dan bisa digunakan di PPDB yang akan dilaksanakan. Penjelasan yang pertama itu ada fitur beranda. Nah, fitur beranda ini seperti halaman utama atau branch page, yang dimana isinya itu terdapat informasi-informasi tentang sekolah, informasi tentang pengumuman sekolah. Nah, seperti itu. Sedangkan daya tampung adalah kapasitas yang diterima oleh sekolah tersebut. Pada kapasitas PPDB SMKN 10 Garut ini, kapasitasnya diberi maksimal 1000 orang. Setelah daya tampung, kita ke daftar sekarang. Nah, pada daftar sekarang, siswa hanya menuliskan namanya, jalur mulai dari jalur sekolah asal, NISN, nama, dan seterusnya. Dan lalu kita klik kirim formulir. Setelah itu ada verifikasi. Nah, di dalam verifikasi ini, sebelum kita pergi ke verifikasi, siswa harus terlebih dahulu mengisi daftar sekarang. Kenapa? Nanti akan diberi username dan password. Nah, username dan password akan diberi secara otomatis oleh sistem ini. Lalu kita dapat mengisi verifikasi. Nah, setelah siswa mendaftar dan melakukan verifikasi, maka siswa tersebut dapat mulai masuk atau login ke halaman Syspoko PPDB. Setelah itu ada hasil seleksi. Hasil seleksi ini akan tersedia apabila admin dari sistem ini memverifikasinya atau apakah siswa tersebut lulus atau tidak. Sedangkan hubungi kami itu ketika siswa ingin mau menanyakan tentang semua yang ada di PPDB atau ada yang belum mengerti tentang pelaksanaan PPDB, siswa dapat menghubungi nomor yang tersedia di sini. Baik, saya akan mengimplementasikannya. Mulai dari daya tampung. Contoh saya masuk sebagai siswa. Kita klik dulu link tersebut, link ininya, lalu buka, lalu pilih ke daftar sekarang. Contoh saya mengambil jalur
reguler sekolah asal SMPN 6 SMPN 1 Garut, NISN 090876543456, nama Pipi Sapitri, tempat lahir Garut, tanggal lahir 08 Juli 2002, jenis kelaminnya perempuan, agamanya Islam, status anak kandung, anak pertama, alamat Garut Kota, telepon 0812 9287 7876, email saifulilham 0608@gmail.com. Lalu setelah mengisi data diri siswa, lalu kita mengisi nama orang tua. Contoh nama ayah, nama ibu, bun. Dan alamatnya sama di Garut Kota. Pekerjaan ayah wira swasta. Pekerjaan ibu sama juga wira swasta. Dan teleponnya sama dengan yang pribadi. 0812 92877876. Lalu pilih ukuran foto 4:6. Sini saya fotonya foto saya. Nah, setelah data ini dibuat, maka setelah data dibuat, kita klik kirim formulir. Nah, proses pendaftaran berhasil. Nah, jangan lupa username dan passwordnya itu dicatat. Dan pengisian username dan password ini dilakukan secara otomatis oleh sistem Sisprokol ini. Contoh kita simpan saja saya simpan di notepad. Nah, setelah menyimpan, kita langsung pergi ke halaman verifikasi untuk mengisi atau membayar uang pendaftaran. Nah, di dalam halaman verifikasi pendaftar ini, username masukkan username yang barusan dibuat dan passwordnya. Jumlah uangnya 100.000. Tanggal bayarnya 19 Juli 2021. Nah, setelah mengisi username, password, dan jumlah bayar serta tanggal bayar, maka siswa tersebut harus mengirimkan bukti file transfer dengan cara pilih filenya, di mana filenya berada. Di sini saya contoh ada di seperti ini. Lalu klik kirim verifikasi. Nah, proses pengiriman atau pembayaran uang pendaftaran PPDB ini telah berhasil. Lalu ini akan diproses kembali oleh admin, yang dimana
admin dapat login ke sini, ke halaman login, dan memasukkan passwordnya, lalu klik lanjut. Setelah masuk, lalu dapat memilih siswa tersebut apakah layak untuk diterima atau tidak. Setelah itu, setelah keluar dari akun admin, lalu masuk ke akun siswa lagi. Nah, pada akun siswa ini akan tersedia apakah hasil seleksi tersebut diterima atau belum. Dan pada halaman ini, proses pendaftarannya masih berlangsung dan belum ditutup. Lalu hubungi kami. Nah, hubungi kami ini adalah siswa ketika siswa belum mengerti atau mau menanyakan seputar PPDB ini, maka siswa dapat menghubunginya ke nomor yang tersedia. Nah, Sispoko PPDB ini, apa yang ditulis atau apa yang siswa buat akan tersimpan ke database. Contohnya tadi namanya Pipi. Kita klik tabelnya, tabel PSB calon, dan namanya sudah tersedia, Pipi Sapit. Dan ini akan langsung terekam atau langsung tersimpan ke database. Nah, kesimpulan dari penggunaan Sispoko PPDB ini sangat penting, sangat perlu, dan fiturnya juga sangat lengkap. Dan ini dapat digunakan pada sekolah-sekolah yang membutuhkan atau ingin yang melaksanakan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB secara online. Nah, itu merupakan implementasi Sispoko PPDB pada sekolah SMKN 10 Garut. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat salah-salah kata. Dan terima kasih kepada Ibu Siti Usmobaria Eskom MPD, dosen mata kuliah Sistem dan Teknologi Terintegrasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.